Horas, bangsa Batak, dan masyarakat Indonesia. Bersama kami dari Batak Culture mau angkat isu yang lagi berkembang saat ini. Apakah benar akan ada penghentian MBG dan penghapusan SPPG pasca pergantian Kepala Badan Gizi Nasional dan para wakilnya, dan akhirnya masuk dalam kurungan kejaksaan? Apakah benar isu ini akan terjadi? Mari kita coba analisa, kita ikutin apa dampak dan pengaruhnya nanti jika MBG dihentikan serta SPPG ditutup. Kalau kita melihat dengan pergantiannya Kepala Badan Gizi Nasional dan berikut angka anggotanya, benar, berarti ada unsur penyelewengan di dalamnya. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional? Kalau siswa itu makan ikan lele, 1 ekor 1 siswa, kepalanya dipotong dan dibuang. Kemudian kalau mau memotong daging sapi, 1 ekor 1 SPPG, ada 19.000, berarti 19.000 ekor yang dipotong dan dibagi kepada para siswa. Angka ini cukup menakjubkan jika benar adanya. Tapi kenyataan itu jauh dari kenyataan, jauh panggang dari api. Karenanya pergantian pejabat BGN tadi akan membuat pemerintah lebih berhati-hati. Karena apa? Proyek ini bernilai ratusan triliun. Dan kalau dikelola dengan tidak benar, maka banyak sekali potensi kerugian atau korupsi yang akan terjadi. Oleh karena itu coba kita telaah, jika benar isu ini akan dilaksanakan pemerintah menutup program MBG dan penutupan SPPG, berapa banyak kerugian atau potensi pengangguran dan lemahnya sentra-sentra ekonomi nantinya. Kalau kita bicara tentang manfaatnya, sampai hari ini berdasarkan hasil laporan dari Dinas Kependidikan atau Kementerian Kependidikan, nilai TKA-nya siswa untuk SMP tidak meningkat setelah adanya program MBG. Artinya harus ada evaluasi di dalamnya. Kemudian SPPG yang ada, kalau ditutup, berapa banyak yang mengalami kerugian, mengalami penghentian karyawan yang akan menjadi potensi pengangguran. Ini juga harus benar-benar dipikirkan oleh pemerintah jika isu ini benar dilaksanakan. Kemudian masyarakat, pebisnis dari mulai buah, sayur, daging, ikan, petani akan terganggu. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan kontrak kerja. Jika ini dihentikan, maka otomatis kontrak kerjanya berakhir dan investasi untuk itu juga akan mengalami kerugian. Sekali lagi, program ini harus benar-benar ditelaah, diuji dan dikaji apakah benar MBG ini tetap dan dipertahankan karena tepat sasaran, atau memang program MBG ini syarat dengan penyelewengan. Karena apa? Pejabat MBG setara level menteri semua diganti.
Ini membuktikan adanya ketidakberesan dalam manajemen Badan Gizi Nasional. Sekali lagi, mari kita coba telaah dan analisa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan rencana pemerintah untuk menguji kembali, mengkaji apakah MBG ini dilanjutkan atau diganti dengan pemberian dana tunai ke masyarakat yang masyarakat boleh gunakan langsung dan dia diolah. Kenapa? Banyak juga MBG itu tidak tepat sasaran, kualitasnya tidak mendukung, kemudian terlambat, bahkan ada banyak yang sakit karena kualitas makanannya enggak higienis. Sekali lagi, kami hanya mengangkat topik ini untuk berdiskusi kepada kita. Jika MBG dihentikan, SPPG ditutup, berarti Badan Gizi Nasional juga akan tidak punya kerjaan lagi secara mandiri. Apa dampaknya buat kita semua? Apa dampaknya buat masyarakat? Terutama masyarakat Batak yang juga bagian integral dari penerima MBG. Horas, mari kita kasih pendapat kita, saran dan kritik agar ini juga menjadi hal yang positif untuk mendukung dan memberikan masukan kepada pemerintah. Horas, Mak.